3, 2, 1. Ini kita akan mempelajari materi bab 3 kelas 7 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harapannya, setelah mempelajari materi tersebut, kalian dapat memahami perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Inggris yaitu constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Pengertian konstitusi tertulis yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan pengertian konstitusi tidak tertulis atau disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Jadi dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Proses perumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 13 Juli 1945. Kemudian dibentuklah panitia hukum dasar dengan anggotanya 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Kemudian proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimulai pada tanggal 13 Juli 1945, yaitu membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Kemudian tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian panitia perancang Undang-Undang Dasar juga melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian sidang dilanjut pada tanggal 15 Juli 1945
dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Dengan demikian selesailah tugas panitia BPUPKI. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI, tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut KNIP. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Yang pertama ada kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.